kita kan ngobrol-ngobrol gitu kan, terus dia bilang gue nggak bakalan datang ke Indonesia lagi, dia bilang begitu. Kita kaget dong. Oh, You want to steal money? You want to steal? Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, saya menemukan ada satu video yang telah dibuat oleh wanita Indonesia. Beliau menyampaikan ada satu pesanan dari warga asing yang telah datang untuk liburan ke Bali ya. Mereka berasal dari United Kingdom atau UK ya. Jadi satu keluarga ini merasakan kekecewaan di saat ada di dalam imigrasi ya. Mereka mengatakan bahwa sistem imigrasi di sana sungguh buruk ya. Jadi tidak bagus seperti negara tetangga. Jadi kita dengar saja apa yang telah disampaikan satu keluarga ini kepada wanita Indonesia ini. Jom. Oke, sekarang gue lagi di Bali nih, habis breakfast. Nah tadi pas gue breakfast tuh, gue ketemu sama orang bule. Dia dari UK, dia dari United Kingdom ya. Jadi dia itu orang Western, dia dari United Kingdom. Terus kemudian dia lagi ngerencanain untuk dia kemarin itu sedang merencanakan untuk liburan di Bali bersama dengan anak-anaknya yang dari Aussie. Nah kemudian singkat cerita, kita kan ngobrol-ngobrol gitu kan, terus dia bilang gue nggak bakalan datang ke Indonesia lagi, dia bilang begitu. Kita kaget dong. Oh why gitu kan, biasanya kan kalau orang bule-bule gitu kan seneng banget ya ke Indonesia, mereka suka cari nature, suka nyari pantai, karena di sana kan pantai mereka tuh nggak sebagus di Indonesia gitu loh. Oke, terus kita kaget dong, kita tanyalah sama mereka kenapa gitu, why. Terus dia bilang waktu gue kesini, gue itu ditahan di imigrasi, bukan ditahan ya, maksudnya imigrasinya itu saking begitu lamanya, mereka itu ngabisin waktu sampai 3,5 jam untuk keluar dari imigrasi itu. Jadi dia bilang tuh satu orang itu bisa ngabisin waktu sekitar 15-20 menit, bahkan kadang ada beberapa orang yang lebih gitu. Dia bilang ini pasti sistem kalian ini kurang bagus gitu, karena semua itu kan sudah online. Dan dia kalau pergi ke negara lain seperti kayak kita di Singapura atau misalnya di Thailand aja, itu 10 menit sampai 15 menit, 10 menit biasanya tuh udah selesai satu orang gitu. Dan dia bilang ini tuh terlalu lama, sehingga mereka itu ngabisin waktu 3,5 jam di imigrasi untuk bisa keluar. Jadi dia bilang gue gak bakalan datang ke Indonesia lagi. Untuk cari pantai seperti ini gue bakalan pergi ke Phuket, dia bilang kayak gitu. Gue gak bakalan kesini lagi, dia bilang, karena capek di imigrasinya. Jadi dia datang landing jam 8, dia baru keluar setengah 11, dia bilang gitu. Dan itu annoying dan takes time banget, dia bilang. Nah ini Kak, ya gue sih merasa kalau soal imigrasi ya gue nggak bisa apa-apa gitu ya. Gue nggak bisa memuji-muji Indonesia dengan gimana, karena gue nggak tahu sendiri ya birokrasi di dalam pemerintahan imigrasi seperti apa gitu. Cuman ya kalau misalnya nih sampai ada orang imigrasi yang punya wewenang untuk melihat video ini, dan mereka kan kadang mungkin nggak langsung in touch review ke wisatawan kan. Nah kalau misalnya ini bisa sampai ke mereka dan mereka bisa melakukan perbaikan mungkin dengan upgrade sistem online mereka atau apa data mereka begitu ya, sehingga mereka bisa melakukan pengecekan lebih cepat, ya itu bagus banget lah. Kita kan gimana pun ya, kalau saya sebagai orang Indonesia, saya pengen gitu, saya muji-muji tiap kali saya pergi ke luar negeri, saya selalu bilang oh Indonesia itu bagus, Indonesia itu begini, kamu harus datang ke Indonesia karena Indonesia itu kita punya nature yang begitu indah yang kalian gak akan dapat di negara lain gitu. Nah tapi kalau sekarang kita nggak didukung dengan birokrasi pemerintah atau sebagainya, ya susah juga ya. Oke, apa yang saya pahami di sini ternyata satu keluarga itu bukan ditahan ya, tapi sewaktu mereka berbaris beratur untuk melakukan pengecekan paspor ya, mereka sangat menunggu lama ya. Ada faktor mungkin terlalu ramai yang datang gitu kan, dan juga ada yang di depan mereka itu bisa jadi tidak melengkapi syarat-syarat untuk masuk ke Indonesia. Nah,
untuk pengetahuan juga ya, saya melihat ada beberapa video di mana yang diberikan informasi kalau di Bali sana sekarang ini sedang memperbaiki ya sistem mereka agar tidak sewenang-wenang bule-bule itu datang ke Indonesia ya. Karena sekarang ini khususnya di Bali ya, di Bali itu bule-bule sepertinya sudah besar kepala. Jadi saya akan tunjukkan kepada pemirsa ada video seorang bule ditahan oleh polisi Indonesia, tepatnya di Bali, karena bule ini tidak pakai helm. Tapi bisa-bisanya ya bule ini mengatakan seperti ini kepada polisi-polisi yang sedang melakukan tugas mereka di jalan raya. Seperti apa? Cium. Oh, yeah, you want to steal money. You want to steal money. You want to steal. I've been watching Balinese by here over and over again with no helmet. I've been watching the Balinese come by here over and over with no helmet. And you don't stop them. You don't stop the Balinese. Hey, sorry, brother. Slowly. We are the police, slowly. Yes. We can deportation you. You don't stop the Balinese people. Deportation. Hey, You stop. You don't stop the Balinese people. Look, You don't stop the Balinese people. Please don't touch me. Hey, please. You don't stop the Balinese people with no helmet. All people don't many talk. You too much talking. You too much talking. You make bad in Bali. Nah, itu salah satu contohnya betapa kurang asemnya mereka udahlah datang ke negara orang tapi buat perangai, buat kelakuan yang tidak baik sehingga mengatakan bahwa kau mau money, kau mau duit. Ya kurang asem banget ya, kayaknya to the point banget begitu. Tetapi ini sangat disayangkan karena mereka tidak menghormati undang-undang di negara Indonesia ya. Itulah sebabnya bagaimana perasaan orang di negara sendiri jika ada orang asing tidak menghargai atau menghormati undang-undang mereka. Ya, contohnya seperti inilah ya kan. Jadi apa yang saya pahami ya, semalam kan saya ada juga bahas mengenai immigration di Malaysia. Ini kita lari ke Malaysia sebentar ya. Contohnya saja ya, tadi saya baca-bacalah komentar-komentar yang saya sudah upload video semalam itu, banyak sekali komentar dari orang Malaysia yang mengatakan ternyata autogate di immigration, tepatnya di airport begitu ya, boleh digunakan bukan hanya warga negara Malaysia saja pemirsa. Ternyata ada 10 negara yang boleh menggunakan autogate tersebut. Nah, saya akan bagi tahu saja mana-mana negara yang boleh menggunakan autogate. Kalau ada yang salah tolong diperbetulkan, mana tahu kurang dan juga salah yang saya sebutkan ini karena saya mencari di Google. Oke, saya akan sebutkan ya pemirsa. Ada 10 negara yang boleh menggunakan autogate di airport Malaysia ini. Jadi ada negara Australia, Brunei, Jerman, Jepang, New Zealand, Saudi Arabia, Singapura, Korea Selatan, wow ya, terus United States, ya Amerika ya, terus UK ya kan. Jadi ya pemirsa, saya kurang pasti. Jadi saya akan tanya kepada rakyat Malaysia ya, apakah syarat-syarat untuk negara tersebut boleh menggunakan autogate di airport ya, tepatnya di Malaysia ini, apakah mesti ada paspornya chip seperti Malaysia sendiri ya, atau bagaimana, boleh dijawab ya di kolom komentar. Nah, untuk perbaikan sebenarnya bolehlah kita beri saran juga kepada pihak imigrasi di Indonesia ya, mana tahu bisa diterima seperti yang kakak ini sampaikan ya, untuk diperbaiki sistem online-nya agar tidak lama lagi nih ya orang-orang luar melakukan pengecekan semasa di imigrasi begitu ya, ataupun Indonesia bisa mewujudkan autogate seperti negara Singapura dan juga Malaysia seperti yang saya sebutkan semalam di video yang
saya upload ya. Jadi itu sebagai contoh aja ya pemirsa. Begitulah apa yang dirasakan oleh rakyat Malaysia menghadapi warga asing di sini yang tidak paham mematuhi peraturan undang-undang di Malaysia ini. Macam itu juga lah, semak kan. Boleh-bolehnya kurang asam sekali ya, dengan polisi di Indonesia saja dia tidak hormat. Pulangkan saja dia. Ya, kita aja yang datang ke negara mereka aja pasti susah. Jadi apa yang saya pahami mungkin ada juga disebabkan para bule-bule yang datang itu tidak membeli tiket pulang dan pergi begitu. Jadi agak dipersulit, sebab bukan hanya di Indonesia saya rasa ya, jika datang ke negara mana-mana pun, jika syarat-syarat untuk datang melancong ke negara tersebut tidak memenuhi, maka pengecekan akan semakin teliti dibuat, ya kan? Jangan mau dirugikan begitu, ya kan? Jadi itulah ya yang saya share di video hari ini. Semoga ada sisi positif yang diterima ya. Jangan kita tidak terima oleh kritikan dan saran, karena itu bisa membangun dan juga memperbaiki sistem di negara sendiri. Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.